Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Fuad Hilmi selaku dosen mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah yang telah memberikan kesempatan untuk saya dan teman-teman menjelaskan sedikit tentang keuangan dan akuntansi syariah 1. Oke, orang-orang yang akan memaparkan materinya yaitu dari kelompok 8. Yang pertama ada Risma Nurmayanti, yang kedua ada saya sendiri yaitu Alpin Nurunisa, yang ketiga ada Tony Antonio. Oke, selanjutnya kita ke materi. Materi pertama kita akan membahas tentang akuntansi syariah. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi syariah? Ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yaitu akuntansibilitas dan pelaporan. Akuntansibilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjelaskan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam, sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Selanjutnya, kita membahas unsur-unsur kualitas dan komunitas perusahaan. Menurut Al-Bukhari, untuk menjaga kelangsungan hidup dan juga memperlihatkan kualitas perusahaan, maka pimpinan harus menjaga unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada solidaritas. Solidaritas ialah suatu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap perusahaan. Yang kedua, ada likuiditas. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas? Yaitu kemampuan badan usaha melunasi utang-utang yang jatuh tempo. Yang ketiga, ada solvabilitas. Yang dimaksud dengan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utang jika mereka dibubarkan. Jadi sebelum mereka dibubarkan harus membayar hutang-hutangnya dulu. Yang keempat ada credit worthiness, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima ada rentabilitas. Ini yang terakhir adalah perbandingan antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan yang selanjutnya adalah hubungan likuiditas dan solvabilitas. Berikut ini ada 4 bentuk hubungan likuiditas dan solvabilitas yang dapat dijadikan ukuran untuk melihat risiko suatu perusahaan. Yang pertama, liquid dan solvable, yaitu di mana suatu perusahaan dinyatakan dalam keadaan baik karena ia mampu melunasi kewajibannya secara tepat waktu. Yang kedua, liquid dan insolvable adalah di mana suatu perusahaan tidak lagi memiliki keseimbangan finansial secara baik karena likuiditasnya dianggap baik namun solvabilitasnya berada dalam suatu bermasalah. Yang ketiga, illiquid dan solvable adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan sudah tidak mampu lagi memiliki keseimbangan finansial. Ini terjadi karena pihak manajemen perusahaan sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Yang terakhir adalah illiquid dan insolvable adalah kondisi perusahaan yang menuju kepada keberangkrutan, di mana perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang jangka pendeknya dan utang-utang di berbagai tempat lainnya yang sudah jatuh tempo. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Manajemen kredit.
Menurut UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, dan atau pembagian hasil keuntungan menurut Siamat 1999. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penyampaian materi kami masih kurang atau masih banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Dan semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.